bagi kita semua, saudara-saudara. Karena itu saya ajak kita untuk melihat lebih duluan tujuan dari tula-tula itu. Kalau kita baca Alkitab, saudara, kita menemukan paling tidak ini beberapa tujuan dari Tuhan izinkan tula-tula itu terjadi. Saya ingin menyebutkan, saudara-saudara, kira-kira ada 5 tujuan. 5 tujuan dari tula-tula itu Tuhan izinkan untuk harus terjadi di tanah Mesir. Apa itu, saudara? Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa dialah Tuhan. Dialah Tuhan Allah, pencipta alam semesta, pencipta umat manusia. Keluaran pasal 7 ayat 4-5, pasal 12 ayat 12, pasal 18 ayat 11. Itulah itu untuk menunjukkan bahwa dialah Tuhan. Tidak ada Tuhan lain yang lebih hebat dari dialah Tuhan. Dia layak disembah. Dia patut untuk dipuja. Kedua, saudara-saudara, untuk menunjukkan bahwa dia satu-satunya Allah. Tidak ada Allah lain. Palsu semua itu. Allah-Allah lain itu palsu semua. Keluaran pasal 9 ayat 14. Ingin menunjukkan kepada kita bahwa dialah satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Hanya dialah. Amin kok? Amin. Supaya saudara dan saya yakin. Apa yang kita imani ini. Bukan sesuatu yang palsu. Bukan sesuatu yang tidak benar. Ketiga, saudara-saudara. Tula ini dimaksudkan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan ciri khas. Naturnya. Keunikannya. Dan kekuatan kuasa Tuhan. Ini penting, saudara. Kekuatan Tuhan itu bukan dia Tuhan saja. Dia penuh kuasa. Kalau kita belajar dari Keluaran pasal 8 ayat 6, pasal 16 ayat 9, pasal 8 ayat 6 dan 16, pasal 9 ayat 14 dan ayat 29, kita menemukan hal ini dan saya kira itu serius. Keempat, saudara-saudara, tujuan pemberian tula-tula adalah untuk menunjukkan hubungan yang khusus antara Tuhan Allah dengan bangsa pilihannya, dengan umat Israel. Dia ingin menunjukkan hubungan yang khusus. Keluaran pasal 10 ayat 1-12, pasal 11 ayat 7. Dia ingin menunjukkan inilah hubungan yang sebegitu akrabnya. Bukan saja hubungan biasa, saudara. Itu hubungan yang dibangun di atas kasih yang besar. Itu kasih itu yang membuat dia menyatakan itu semua. Adalah sangat tidak bijak, saudara. Kalau ternyata kita meninggalkan kasih itu, padahal kita tahu ini semua Tuhan kerjakan. Kepentingannya bagi kita, bagi umat manusia, bagi orang-orang yang Tuhan pilih. Kelima, saudara-saudara, tujuan dari pemberian tula-tula itu adalah untuk menunjukkan bahwa dewa-dewa orang Mesir itu bukanlah Allah. Mereka layak untuk dihukum karena ketidakberdayaan mereka. Memang kalau kita percaya kepada sesuatu yang tidak kuat, yang tidak ada sesungguhnya. Ini apa artinya? Dewa-dewa orang Mesir bukanlah Allah. Keluaran pasal 12 ayat 12. Bilangan 33 ayat 4. Ini menunjukkan hal yang saya kira penting bagi kita. Ini tujuan-tujuannya itu, saudara. Tula-tula itu memang diberikan untuk mengalahkan konsep orang Mesir tentang dewa-dewa mereka yang berkuasa. Orang Mesir itu kan berpikir tentang dewa-dewa mereka yang berkuasa. Tula-tula ini memang diberikan untuk mengalahkan konsep mereka itu. Untuk menghancurkan cara berpikir mereka yang sudah tersusun, terstruktur, sistematisme lah. Teratur sejak lama. Dan Tuhan izinkan ini semua terjadi untuk menghancurkan apa yang ada dalam pikiran dan percaya mereka. Saudara-saudara, saya kira kita juga perlu memahami bahwa bangsa Mesir adalah masyarakat yang politeistik, artinya dia percaya kepada banyak dewa, yaitu masyarakat yang mempunyai dan menyembah banyak sekali dewa. Nah, ini yang bahaya. Bahkan mereka menganggap Firaun, raja mereka itu adalah seorang dewa. Raja mereka dianggap sebagai seorang dewa. Kalau raja kita bikin dia jadi dewa ini, kita mau sembah apa lagi? Kita pasti akan lebih takut dia langsung kelihatan. Tuhan tidak lihat. Kita tidak lihat Tuhan. Jadi banyak orang pasti akan lebih tunduk di sini. Mereka menganggap bahwa Firaun itu adalah seorang dewa, yaitu anak dari Amon-Ra.
anak dari Amon-Ra, yang memerintah bukan hanya dengan hak-hak ilahi, tetapi melalui kelahirannya yang ilahi. Di atas kepalanya ada mahkota berlambangkan falcon, simbol dewa Horus, dan lambang sukunya. Dahinya dihiasi dengan ular yang melambangkan kebijaksanaan dan kehidupan. Luar biasa ini. Saudara-saudara, bangsa Mesir juga mendewakan singa, lembu betina, dari lembu jantan, lembu betina, serigala, mereka mendewakan itu. Anjing, kucing, burung ibis, burung hering, burung falcon, kuda Nil, buaya, ular kobra, ikan lumba-lumba, dan berbagai jenis ikan lainnya. Pohon, termasuk juga binatang-binatang kecil seperti katak, belalang, dan berbagai serangga. Setidaknya ada lebih dari 80 dewa orang Mesir. Ini masyarakat yang percaya begini banyak ini. Dewa-dewa mereka terlalu banyak. Saya bayangkan kalau dong ada di sini, atau masa ini dong ada di NTT, semua binatang dong bawa habis. Semua mereka sembah. Ni